dan pengaduan masyarakat. Ya, halo semuanya. Bertemu lagi bersama kami Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan di program SIMAK, Sorotan Isu Maladministrasi dan Aduan Masyarakat. Di episode kali ini kita akan menghadirkan satu tamu istimewa dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Sulawesi Selatan. Telah hadir bersama kita semuanya Nurul Fadlah Putri. Nurul, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ataupun selamat hari apa, kapanpun pemirsa semua menonton edisi SIMAK kita kali ini. Di kali ini, seperti perkenalan saya tadi, bahwa kita akan membahas satu isu yang sangat menarik, karena di sini ada dua isu yang di-cover dalam perhimpunan ini. Yang pertama isu-isu tentang perempuan, yang kedua juga tentang isu disabilitas. Dan telah hadir seperti tadi Nurul bersama kita hari ini. Kita akan membahas isu-isu yang terkait bagaimana sih sepak terjang dari HWDI, khususnya juga mungkin Nurul secara pribadi dalam mengakses layanan publik yang ada di Makassar ataupun di Sulawesi Selatan. Dan seperti biasa pemirsa SIMAK semuanya, di SIMAK kali ini kita akan membagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen 1 kisah, 3 isu, dan 7 fakta. Kita akan masuk ke segmen pertama, ini soal 1 kisah. Nurul, mungkin di awal ini saya dan teman-teman pemirsa semuanya mungkin penasaran dan ingin tahu kira-kira pengalaman Nurul sendiri dalam mengenyam pendidikan tinggi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang difabel netra itu seperti apa? Bisa diceritakan ke kita semua. Oke. Saya kan tunanetra itu bisa dibilang newbie juga. Saya tunanetra dari tahun 2020. Setelah saya dapat diagnosa dari dokter bahwa saya ini low vision, di tahun yang sama saya juga masuk ke perguruan tinggi. Oke. Di perguruan tinggi, jadi agak stres tuh ya, gimana tuh stres menghadapi dunia luar, karena sebenarnya awal saya saya tidak ada kemauan untuk mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, karena memang saya perspektif saya tuh masih yang bagaimana ini kalau misalnya saya mau masuk ke dalam dunia perkuliahan, kan kita harus fasih dulu dengan laptop apa segala macam. Betul. Sedangkan saya tidak tahu layar itu isinya apa dan tidak tahu bagaimana mengoperasikannya. Mulai kelas berapa tadi mulai mengalami low vision? Saya low vision itu dari tahun 2020, cuman dari kelas 6 tahun, saya umur 6 tahun saya sudah menggunakan kacamata -3. Oke. Kata dokter itu Kata dokter itu ada masalah di saraf mata dan itu bawaan lahir dan sudah tidak bisa diperbaiki, sudah tidak bisa sudah bisa dioperasi. Jadinya ya jalan satu-satunya ketika saya memeriksakan kembali ke dokter, kata dokter hanya bisa dipertahankan. Ya dengan cara diterapi kah atau melihat hijau kah apa segala macam. Jadi saya harus bisa mempertahankan supaya tidak tambah memburuk. Dan memang selama saya sekolah memang saya merasakan penglihatanku itu semakin tahun semakin memburuk. Nah, puncaknya itu ketika saya sudah selesai SMA, periksa ke dokter dan akhirnya saya didiagnosa sebagai low vision oleh dokter low vision. Dokter saya itu praktek di Rumah Sakit UNAS. Oke, dan keadaan paling buruk itu berarti di SMA kelas 3? Iya, betul. Saya merasa kayak saya ada tuh di koridor-koridor biasa di sekolah tuh melihat ke bawah gitu. Dengan lamunan galau. Bagaimanakah masa depanku? Masa depan di usia Iya. remaja menuju dewasa seperti itu ya. Iya. Terus waktu itu masuk ke jurusan? Ke jurusan PLB waktu itu. Karena
orang tua juga mendapat informasi, oh banyak ini disabilitas yang bukan disabilitas ya, banyak ini teman-teman yang mempunyai kondisi seperti saya masuk ke jurusan itu. Dan kalau misalnya saya masuk ke jurusan itu, setidaknya saya dapat teman yang mungkin sama dengan kondisinya saya, jadi saya bisa berkomunikasi dengan mereka, curhat atau apa segala macam. Dan memang di waktu yang sama, di tahun yang sama, di tahun 2020 itu, mamaku tuh nggak sengaja ketemu sama teman netra juga, teman difabel netra yang sedang berobat di puskesmas, karena mamaku juga seorang tenaga kesehatan. Jadi tidak sengaja ketemu dengan teman difabel netra di situ, kebetulan mempunyai kondisi yang sama seperti saya. Dia mintalah nomornya itu si teman netra, kemudian baku betukan nomor lah di situ. Terus itu teman netra menghubungi saya, dari situ bersebarlah nomorku ke teman-teman difabel yang memang mereka menganggap saya ini butuh bantuan secara emosional. Karena mamaku sudah pasrah juga ketika saya mendengar saya bahwa saya tidak mau sama sekali kuliah. Saya tidak mau sama sekali kuliah. Titik ya, sudah keputusan final waktu itu ya. Sudah bulat sekali. Bulat sekali titiknya. Jadi dia bilang, mamaku sudah kayak, aduh bagaimana ini masa depannya ini, suram pasti. Dia pasti kepikiran kan dengan kondisiku yang pasrah seperti itu. Pada akhirnya ya sudah kembali ke temannya tadi ya. Dibagikan nomorku, terus sudah itu ada dulu namanya Kak Lutfi dulu itu dari Perdik, dia menghubungi saya terus dia cerita dia dapat nomorku dari mamaku. Setelah itu dia suruh saya ceritakan bagaimana kondisi saya yang alami dari awal, kenapa saya bisa tunanetra, bagaimana kondisi awalnya. Jadi saya ceritakan lah. Dari situ saya curhat-curhat sampai bertukar hobi sampai kalau Kak Lutfi juga ternyata seorang anime. Saya juga penonton anime sebenarnya. Siap. Jadi boleh ada support system baru ya? Iya, support system dari situ. Tapi selama di mengenyam pendidikan tinggi sendiri di kampus Universitas Negeri Makassar ya, di UNM, itu gimana di sana? Bagaimana penerimaan, kemudian akses, fasilitas yang Nurul terima di sana? Fasilitasnya kalau sampai sekarang sih belum memadai, tapi kalau dari orang-orangnya memang sudah menerima kami sebagai kelompok rentan ceritanya ya, kelompok teman-teman disabilitas yang memang mereka membutuhkan pendidikan. Kita tidak harus selalu tertinggal di belakang yang hanya mendapatkan bantuan sosial terus menerus. Mereka butuh pendidikan yang membuat mereka itu bisa setara dengan teman-teman non disabilitas, karena kan kita memang harus menjunjung kesetaraan ya. Betul ya, di situ bahwa kita tidak bisa melihat teman-teman yang difabel yang punya kemampuan yang berbeda itu dalam perspektif kasihan saja. Kalau perspektif lama seperti itu kan, betul. Melihat bahwa kasihan atau kok dong kenapa ada begini. Untuk bagaimana dalam pertemanan kemudian pergaulan, apakah masih ada stigma-stigma seperti itu yang Nurul alami atau khususnya biasanya dari dosen atau apa? Kalau dari dosen, alhamdulillah kalau saya masuk di PLB pendidikan luar biasa ya memang orang-orangnya itu sudah mengenal disabilitas. Walaupun memang secara aksesibilitasnya, secara infrastrukturnya itu belum akses ya buat teman-teman, tapi secara orang-orangnya, personalnya, stigmanya itu sudah tidak ada di sana. Kalau di jurusan itu, karena memang mereka memahami dan mempelajari disabilitas itu sendiri. Tapi kalau dari jurusan lain, saya sering kali ada. Saya pernah dengar ceritanya temanku. Itu katanya dia dapat stigma, kenapa kau kuliah di sini, bukannya kau di rumah saja. Teman pengguna kursi roda bahkan itu dia berkuliah di kuliah swasta itu hari. Dia
ya didapatkan stigma begitu, kenapa kok kuliah di sini, harusnya kok di rumah saja kan, karena dianggap sakit orang disabilitas itu, padahal ini bukan penyakit, ini yang memang kondisi yang kami alami. Oke, itu bedanya. Iya, itu bedanya, hambatan yang kami alami dari tidur sampai tidur lagi. Betul. Kalau sakit kan ada sembuhnya begitu. Iya, kalau sakit kan ada sembuhnya. Ini kan kita memang kondisi yang kita alami seumur hidup kami. Oke. Jadi kalau misalnya di rumah terus, masa seumur hidup kami di rumah terus, ya tidak kan gitu. Iya. Jadi ya memang kami juga harus mengejar ketertinggalan, kami harus sekolah, kami harus bukan hanya teman-teman non disabilitas yang bisa bersekolah di perguruan tinggi, kami juga perlu bahkan harus mencapai taraf yang lebih tinggi lagi. Betul. Supaya nggak dianggap remeh, kasihan gitu. Iya, perspektif itu ya untuk bagaimana setara dan bahkan berdaya ya. Iya. Sampai akhirnya Nurul bergabung di HWDI. Iya, betul. Tahun berapa bergabung? 2023. 2003. HWDI sendiri itu concernnya dan pergerakannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga biar penonton pemirsa. Iya, kalau concernnya teman-teman HW itu, dia tuh bergerak di isu-isu hak perempuan. Jadi kan banyak tuh kan perempuan itu kan sebenarnya masuk ke kelompok rentan, sudah perempuan disabilitas lagi. Iya. Jadi kelompok kelompok marginal yang berlapis jatuhnya. Ada lagi yang kelompok lansia kah. Nah, sudah perempuan, disabilitas, lansia. Iya, sudah jadi, triple marginal istilahnya. Jadi memang di HWDI itu kita memang mengadvokasi tentang isu-isu hak perempuan disabilitas. Banyak sih terkait dari pendidikannya. Dari dulu kan memang pendidikan itu dulu kan pendidikan itu kan hanya untuk laki-laki. Oke. Dengan sekarang alhamdulillahnya sekarang sudah banyak perempuan yang bersekolah, bahkan kalau kita lihat datanya memang di perkuliahan itu lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki, dan itu betul. menjadi apresiasi juga untuk para perempuan yang sedang berjuang untuk mengenyam pendidikan. Iya ya, faktanya malah sekarang lebih banyak perempuan ya dibandingkan laki-laki. Laki-laki kayaknya sudah jadi pemalas ini. Oke ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Ini sesi tentang 3 isu, 3 berita yang akan kita bahas bersama narasumber kita di sini, Nurul. Oke, Nurul, untuk isu pertama kita akan bahas satu isu yang kemarin cukup viral, dibahas tentang di sini ada korban kekerasan seksual di SLB Laniang tak ingin sekolah. Ahli mengatakan ini trauma mendalam. Iya. Kami ingin mendengar perspektif dari Nurul dan mungkin dari HWDI. Iya. Untuk isu seperti ini seperti apa tanggapannya? Iya, kalau saya secara pribadi miris ya Kak ya, mendengar kasus-kasus yang begini terjadi pada perempuan disabilitas, apalagi kan si korban juga kayaknya kalau saya baca-baca baca-baca beritanya, korban itu masih kelas 1 SMA. Betul. Iya, kelas 1 SMA, dan saya tidak tahu bagaimana dengan mentalnya ketika mendapat perlakuan dan itu dari gurunya sendiri. Dan saya yakin juga bahwa tidak semua anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual itu berani berbicara. Dan ini hal yang bagus untuk korban, karena dia mau mengkomunikasikannya dengan orang sekitar. Dia tidak bilang, daripada tertutup kan si pelaku melakukan terus-menerus. Betul. Lebih baik ya. Ini butuh keberanian juga ya dari korban untuk speak up, untuk bercerita tentang apa yang dialami. Dan apalagi ini kan kalau kita lihat dari kejadian kemarin, dari beritanya ini terjadi di lingkungan sekolah ya. Betul. Di lingkungan sekolah yang dimana itu dilakukan sama gurunya sendiri. Kan orang tua itu kan memasukkan anaknya ke sekolah kan untuk menitipkan anaknya untuk diberikan ilmu atau diberikan wadah untuk berkembang. Tapi dengan gurunya sendiri yang melakukan hal seperti itu, pastikan orang tuanya juga sakit ya. Pasti dengan saya nggak tahu ya, tapi kemarin dia melapor sama tantenya dengar dari beritanya. Kalau di HWD sendiri mengawal isu seperti ini juga enggak? Iya, pasti kita mengawal.
Kalau saya tidak begitu mengikuti, cuman kalau dari segi HWDI-nya saya nggak mengikuti, tapi karena saya juga baru ya di HWDI dari tahun 2023. Tapi kalau Ibu Mia pasti kalau ada kasus-kasus Ibu Mia, seperti ini, direktur HWDI ya. ketua dari Himpunan Wanita Disabilitas Sulawesi Selatan, pasti kalau ada kasus-kasus begini pasti dia kawal. Dan memang waktu kemarin saya di kantor juga dia telepon bolak-balik orang tentang kasus ini sih, bagaimana perkembangannya dan apa. Kalau dalam kasus-kasus seperti ini ada enggak mungkin hambatan ataupun mungkin ada penundaan berlarut dalam penyelesaian kasusnya atau apa yang biasa? Hambatannya sih biasa dalam penyelidikan ya, biasa dipersulit. Dipersulit? Biasa dipersulit dalam segi penyelidikannya. Mengalami juga seperti itu? Iya, pasti. Terus hambatannya kalau misalnya secara disabilitas, kan ini yang korban kan teman tuli kan. Dan ini kasusnya termasuk kekerasan seksual dan tidak semua orang bisa mengkomunikasikannya, apalagi teman tuli. Nah, hambatannya biasa kalau dalam proses pelaporan penyelidikan biasa itu petugas kepolisian itu tidak memahami bahasa isyarat. Mau tidak mau mereka harus menghubungi dari teman-teman Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia untuk bantu teman-teman tuli teman apa yang bisa mengawal kasus ini. Iya ya, benar. Bahwa penanganannya bahkan untuk misalkan meminta keterangannya kan itu kan berarti butuh treatment yang khusus begitu ya. Iya, betul. Agar pertama korbannya bisa bicara, korbannya juga merasa aman ya untuk terbuka dengan kepolisian khususnya dalam hal ini penyidikan. Tapi kalaupun mengalami kesulitan seperti itu, apa yang dilakukan oleh HWDI ataupun teman-teman difabel lainnya untuk mengadvokasi? Apa ya? Sepengetahuan kami kalau sepengetahuan saya ya, kami selalu melakukan lobby ke pemerintah terkait isu-isu pelayanan yang mungkin kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Itu kami selalu lakukan ke teman-teman pemerintah, bahkan kami melakukan audiensi bagaimana apa yang kami dapat dan mengeluhkan kebutuhan kami sebenarnya, karena kan kami warga negara, kami mempunyai hak atas setiap pelayanan publik di Indonesia. Betul, dan ini juga sebenarnya sangat sinkron dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangan Ombudsman, khususnya dalam hal pengawasan pelayanan publik, dan apalagi untuk melindungi dan memastikan bahwa hak-hak kelompok rentan seperti teman-teman difabel itu bisa terpenuhi. Dan ini juga pemirsa sekalian, perlu saya sampaikan juga bahwa Ombudsman beberapa waktu lalu juga sudah melakukan pengukuhan juga dengan teman-teman di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia untuk bagaimana sama-sama mengawal ya Nurul, bagaimana mengawasi pelayanan publik sehingga kalaupun terjadi hal-hal seperti itu selain bisa diadukan ke pemerintah juga bisa diadukan ke Ombudsman. Dan semoga juga mungkin kita berharap agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Makanya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat itu butuh sekali untuk terus kita lakukan, termasuk melalui platform dan program-program seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke isu kedua. Ini juga isu yang mungkin juga sekarang menjadi concern dari HWDI sendiri. Di berita KBR, di sini ada HWDI desak reformasi layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas. Nah, ini mungkin spesialisnya Nurul nih di HWDI. Kira-kira apa? Kenapa soal kesehatan reproduksi bagi perempuan ini menjadi concernnya dari HWDI? Ada apa dengan kesehatan reproduksi? Karena banyak sekali teman-teman perempuan disabilitas itu tidak tahu atau awam tentang kesehatan reproduksi. Padahal itu kan kesehatan reproduksi kan diajarkan kita dari SMA bahkan dari SMP kan, iya kan? Iya. Tentang kesehatan reproduksi itu bagaimana, apa yang perlu dilakukan ketika mendapatkan menstruasi pertama kali. Nah, itu banyak sekali tidak ditahu sama teman-teman disabilitas, apalagi teman-teman Down syndrome ketika pertama kali ketika pertama kali mendapatkan menstruasi. Iya. Gimana?
apa yang mereka lakukan ketika tidak punya pengetahuan dan untuk itu. Iya betul. Jadi itu yang diadvokasi sama teman-teman. Iya. Dan dari negara sendiri belum menyasar ke sana begitu. Perhatian Betul. pemerintah ataupun negara dalam hal itu. Pemerintah sih sebenarnya baru-baru ini baru bisa melirik teman-teman disabilitas karena sebelumnya tidak ada sebenarnya yang tentang pengetahuan kesehatan reproduksi sampai pengetahuannya ke teman-teman disabilitas itu tidak ada. Jadi mereka tidak tahu sama sekali apa yang perlu dilakukan terhadap kesehatan reproduksi, terutama perempuan ya. Begitu Bahkan ya? laki-laki juga biasa Dan begitu. akibatnya itu kalau tidak tahu seperti itu, apa yang biasa dialami? Ketika mengalami pertama kalau misalnya dapat menstruasi pertama kali tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi kan kalau misalnya di sekolah bisa saja diejek sama temannya, ada darah apa gitu di roknya atau segala macam. Oh ya, jadi bullying Jadi jadinya ya. bullying Iya. jadinya. Terus perlu pentingnya kita pencegahan pelecehan juga sih. Kalau misalnya kita tahu tentang kesehatan reproduksi, apa yang boleh dan tidak boleh dipegang, itu kan termasuk pencegahan pelecehan seksual. Karena banyak sekali teman-teman penyandang disabilitas itu sebenarnya tidak tahu kalau misalnya ada pengetahuan itu ya, harusnya kita kita tidak boleh memegang sesuatu yang memang tidak hal privat sendiri. Seperti itu. Jadi yang dilakukan HWDI sendiri dalam program ini, dalam desakan reformasi layanan ini seperti apa? Agar ada seperti pelayanan kesehatan bagi perempuan disabilitas. Karena kan sebenarnya kalau kita masuk ke dunia kesehatan, puskesmas, yang paling dekat ya dengan masyarakat itu kan puskesmas, itu tenaga kesehatannya itu tidak tahu bagaimana cara menangani teman-teman disabilitas. Bahkan kalau misalnya mau dikasih obat apa segala macam itu tidak dijelaskan, dikasih obat aja. Oh iya. Dikasih Untuk obat hal-hal aja. seperti itu saja itu masih harus Hal-hal diadvokasi kecil. ya. Apalagi khususnya untuk tenaga kesehatan yang ada di front line pelayanan ya. Iya. Dan itu sudah dilakukan oleh HWDI dalam beberapa tahun ini untuk melakukan edukasi itu di beberapa puskesmas mungkin. Iya, kami Di Makassar. di Makassar dari tahun 2024. Karena kan di HWDI sendiri itu punya program program kolaborasi antara Seknas Fitra, Forum Transparansi Anggaran, sama Perkumpulan Inisiatif yang pusatnya itu di Bandung. Dan Perkumpulan Inisiatif ini membahas tentang pelayanan publik. Nah, kalau HWDI-nya sendiri kan itu membahas tentang isu-isu disabilitas. Jadi ketiga koalisi prima ini berkolaborasi untuk bagaimana mendorong pelayanan publik kesehatan yang utamanya di puskesmas itu bisa setara dengan. Nah, pemerintah di situ di mana? Dalam hal ini misalnya pemerintah kota sebagai juga penanggung jawab pelayanan publik di tingkat kabupaten kota. Sebagai penanggung jawab kebijakan. Iya. Iya. Kan kami mendorong penyusunan RIPD rancangan induk penyandang disabilitas. Kota Makassar udah punya? Sementara masih dalam proses, kami mendorong sih. Harus didorong terus tuh kalau begitu ya. Mungkin dalam proses penyusunannya, tapi saya tidak terlalu mendalami bagaimana. Tapi setauku iya dalam proses penyusunan. Tapi kalau dalam visi misi, memang Makassar itu sudah sudah ada di ada di visi misinya itu Makassar yang kota inklusif, menuju kota yang inklusif. Di dalam visi misinya itu. Jadi semoga dengan visi itu akan nanti terjabarkan dan terimplementasikan ya, dengan program-program yang lebih ramah disabilitas dan lebih inklusif tentunya. Oke, thank you Nurul. Kita masuk ke berita selanjutnya. Ini masih ada satu topik nih yang menarik. Ini saya pengen bicara di luar isu difabel nih, karena kami tahu juga bahwa teman-teman di HWDI ataupun di para aktivis difabel ini tentu juga pasti terbiasa dengan isu-isu lain di luar disabilitas. Ini ada satu berita dari Radar Makassar, sebanyak 237 karyawan di Makassar ini terkena PHK akibat efisiensi. Saya pengen nanya nih, dari perspektif Nurul sebagai Gen Z ini juga ya,
sebagai angkatan kerja, sebagai juga aktivis perempuan dan difabel melihat fenomena ini karena kemarin ada efisiensi besar-besaran di Iya. pemerintahan bahkan di sektor-sektor swasta. Ini bagaimana pandangan Nurul soal ini? Lebih ke waduh gimana nih ya masa depanku ini ya, kan sementara Gen Z kan lagi cari-cari kerja ini, lagi banyak apalagi banyak magang di luaran sana yang mungkin gajinya ya tidak di luar dari apa ya, undang-undang ketenaga kerjaan ya, tidak sesuai. Di bawah UMR Iya, begitu. di bawah UMR. Terus dengan adanya PHK besar-besaran ini menjadi miris sekali karena bukan hanya teman-teman disabilitas juga ada yang kena PHK sebenarnya. Oh, gitu ya? Ada yang kena PHK dan dirumahkan, termasuk juga saya, keluargaku, kakakku masuk kena PHK juga. Jadi sedih juga sih, kesulitan. Aduh, kena PHK begini di mana kita cari kerja, apalagi dengan efisiensi anggaran yang seperti ini, kayak tambah memperburuk keadaan sosial Iya, sebenarnya. semakin menuju Indonesia cemas kalau kata Iya, kalau semakin- kata di media sosial itu Indonesia cemas ya. katanya mau menuju Indonesia emas. Iya, iya. Kok semakin tahun kok semakin ada aja kejadian ya. Iya, 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 iya. Gen Z juga kan mengalami kecemasan itu ya, Iya, bagaimana betul. Bagaimana mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang layak dan masa depan yang layak. Apalagi teman-teman Gen Z mungkin juga sekarang sebagai populasi paling banyak nih Iya. di Indonesia sekarang yang paling banyak itu mencari pekerjaan dan penghidupan di masa depan. Oke, baik, Nurul, thank you untuk tiga isunya. Saya kira menarik dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi terakhir, ke segmen di mana saya akan berikan 7 pertanyaan kepada narasumber kita, Nurul Fadila Putri. Dan nanti Nurul silakan jawab dengan kalimat singkat-singkat saja ya. Oke. Dari pernyataan-pernyataan yang akan saya sampaikan ini. Ya, yang pertama, Nurul pilih mana nih? Nonton film atau dengar audiobook? Nonton film. Saya suka sekali nonton film. Film apa biasa dinonton? Film apa ya? Film drama sih, lebih ke Drama Korea? drama Korea. Iya, suka. Walaupun saya tunanetra ya, saya juga suka nonton film. Apalagi ke bioskop juga saya suka. Nontonnya pakai audio description? Tidak, karena saya low vision jadi saya masih bisa lihat layar. Oh gitu ya? Masih bisa. Saya nonton ini sih, drama serial killer. Suka. Suka juga serial killer. Iya. Iya. Jadi lebih suka nonton film. Oke. Ya, pernyataan kedua nih. Lebih pilih nongkrong di kafe atau nongkrong di perpus? Saya anaknya agak, walau sebenarnya sih saya introvert ya, cuman kalau misalnya disuruh pilih nongkrong di kafe, Tetap di kafe atau tetap di kafe? kafe. Iya. Saya lebih suka ngomong, berkomunikasi sama teman-temanku. Saya lebih paham, masuk di kepala aku kalau misalnya saya berkomunikasi langsung terus menyerap pengetahuannya mereka. Oh iya, lebih suka di kafe ya. Iya, anak kafe juga ya. Oke. Selanjutnya, ini fakta atau hoax nih? Fakta atau hoax? Semua penyandang disabilitas di Indonesia memiliki jaminan kesehatan. Semua ya. Penyandang disabilitas memiliki. Kalau bisa dibilang hoax karena tidak semua penyandang disabilitas ada jaminan kesehatan. Iya. Hoax itu. Masih hoax ya. Mikir-mikir Jadi agak semoga ya. juga ya. Jadi semoga ini suatu saat jadi fakta ya. Iya. Bahwa para penyandang disabilitas harus sudah terjamin secara kesehatan. Karena memang dari survei Susana sendiri di tahun 2020 itu baru 73,2% dari orang-orang disabilitas yang memiliki jaminan sosial. Iya. Oke, kita lanjut selanjutnya lagi. Tadi katanya suka nongkrong di coffee nih, di kafe nih. Iya. Lebih pilih kopi atau air putih? Kopi.
Rasa Suka kopi ya. Yes. Kopinya apa nih? Kopi apa ya? Kopi susu. Kopi lebih susu. suka. Kopi hitam juga enggak jadi masalah sih. Wah, suka juga ya kopi hitam. Weh. Sudah aktivis betul itu kalau Iya. sudah suka kopi hitam. Anu ya, apa ngobrol nongkrong terus bahasa isu-isu yang Bahasa isu. deep sekali gitu. Makanya, Jadi ya kalau orang sudah isu hitam itu, sudah kopi hitam itu berarti isu-isu yang dia bahas itu biasanya sudah berat itu. iya betul. Atau tidak sudah menghindari gula. Iya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, ini fakta atau hoax. Yogyakarta Mm-mm. adalah provinsi dengan jumlah difabel tertinggi di Indonesia. Hoax deh kayaknya. Hoax atau fakta? Aduh, karena Makassar sendiri juga disabilitasnya jauh lebih banyak. Fakta kali ya? Ya, fakta. Kalau dari data BPS terakhir memang Yogyakarta itu sebagai provinsi, mungkin proporsi penduduk terhadap penduduknya juga yang paling tinggi di Indonesia, yang paling rendah itu ada di Banten. Oh, Iya, kalau Makassar urutan kah? nanti saya cek lagi. Oh, karena setahuku Makassar juga memiliki penyandang disabilitas berapa itu ya? 4. Kemarin saya ketemu di Insos berapa ya? 4.000. Cukup tinggi juga ya di Tinggi, Makassar tinggi. ya. Tinggi sekali. Oh, Tinggi banget. Jadi kayak gue bilang, di Makassar tuh Sulsel. Sulsel. Sulsel ya? Sulsel. Sorry. Cukup tinggi juga ya untuk provinsi Sulsel ya, Iya. jumlah penyandang disabilitasnya ya. Iya. Oke, lanjut di pernyataan ke-6 nih. Lebih pilih mana nih? Coto atau palu basah? Palu basah. Palu basah ya? Lebih enak palu basah. Kalau Karena gitu. rempah-rempahnya lebih kuat. Oh gitu. Kalau begitu nanti panitia juga bisa di sini ada dekat palu basah ini. Oke Nurul. Ya, terakhir nih. Fakta atau hoax nih. Benteng Rotterdam itu dinamai dengan nama kota kekasih Gubernur Spelman. Tunggu dulu. Sudah pernah ke Rotterdam kan? Sering kan? Pernah sering. Hoax kali ya? Saya gak tahu. Memang Ya, iya. kalau sejarahnya iya. Jadi beberapa catatan sejarah menyatakan bahwa karena Gubernur Spelman waktu itu dia rindu dengan kasihnya yang ada di Rotterdam, makanya ketika Belanda berhasil merebut Benteng Panyua kala itu namanya Benteng Panyua, akhirnya gubernurnya mengubahnya menjadi nama kota kekasihnya, yaitu kota Rotterdam di Belanda. Jadinya menjadi Fort Rotterdam yang kita kenal sampai sekarang. Iya. Ya, itu fakta baru juga buat untuk sejarah Kota Makassar. Ya, Saya gengsi harus banyak belajar sejarah. Iya. Kosong. Jadinya saya biasanya menyebutnya Fort Rotterdam itu sebagai benteng bucin. karena tadi si Spelman-nya sampai menamai kotanya karena dia LDR dengan kekasihnya yang ada di Rotterdam. Oke, terima kasih Nurul. Semoga di segmen terakhir ini kita lebih santai dan terima kasih juga untuk kehadirannya Nurul Fadila Putri, orang saya mengatakannya juga sebagai aktivis difabel dan perempuan dari HWDI Sulawesi Selatan, atas kehadirannya hari ini di program Simak Kita. Dan sekali lagi juga saya sampaikan juga terima kasih kepada para pemirsa, para penonton Simak Ombudsman kali ini yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Ini merupakan episode kami dan semoga di episode selanjutnya kita akan menghadirkan juga narasumber-narasumber dan tentu isu-isu yang tidak kalah menariknya dengan hari ini. Sebagai juga lecutan semangat buat kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar jika ada mungkin isu-isu ataupun masalah-masalah yang ingin kami bahas di episode-episode selanjutnya. Silahkan tulis di komentarnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas atensinya. Dan kalaupun nanti Nurul ataupun teman-teman difabel dan pemirsa yang YouTube juga misalkan mengalami permasalahan-permasalahan tentang layanan publik, misalnya ada penundaan berlarut ataupun teman-teman mengalami ada tidak dilayani di layanan-layanan kesehatan atau layanan publik lainnya, itu silakan bisa untuk melapor di Ombudsman. Ombudsman kami membuka layanan pengaduan di media sosial, melalui WhatsApp, datang langsung, surat, email, website, dan semua kanal-kanal yang tersedia. Jadi silakan melapor ke Ombudsman jika mengalami maladministrasi, karena melapor itu baik. Demikian. Terima kasih Nurul sekali lagi, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekali. Iya, kalau orang sudah isu hitam itu, sudah kopi hitam itu berarti isu-isu yang masih biasanya sudah berani tuh. Iya betul. Atau tidak sudah menghindari gula. Iya.